Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tema memori ya. Ini merupakan chapter terakhir di mata kuliah Psikologi Umum 1. Oke, kita lihat dulu sekilas ya. Kira-kira apa sih yang masih diingat tentang yang sudah kita lewati ya? Misalnya apa yang masih Anda ingat dengan materi yang sudah pernah dipelajari di minggu lalu, atau apa mata pelajaran yang masih diingat di mata kuliah Pak Jasmadi misalnya ya, atau Bu Miftah. Kenapa ketika saya menanyakan ini kemudian Anda bisa mengingat? Kenapa sih bisa diingat ya? Maka itu pertanyaan pertama yang akan menjelaskan tentang memori. Kalau mau lebih lama lagi, mungkin saya bisa men-trigger Anda untuk menanyakan apa yang masih diingat tentang memori masa kecil. Ada nggak yang masih diingat sampai hari ini dan ternyata itu berbekas gitu. Nah, kenapa kok bisa sih ada data-data yang tidak pernah kita hilangkan dari server otak kita istilahnya. Memori kita masih menyimpan dan kita masih bisa mengambil itu. Kenapa kita bisa mengingat ya? Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, ternyata kalau kita mau melihat dari definisinya, memori itu adalah bagaimana kita memproses sebuah kejadian ya, ini ya, proses yang memungkinkan kita untuk merekam, menyimpan dan kemudian mengambil kembali. Jadi, kalau selama ini kita hanya mungkin memahami memori sebagai ingatan atau simpanan data yang kita miliki dalam long term memory kita. Tapi ternyata setelah kita melihat teorinya, memori itu bukan hanya sekedar menyimpan saja, tapi di sana ada 3 ya. Ada encoding, itu adalah merekam informasi dalam bentuk kode-kode. Kemudian storage, itu proses menyimpan data sesuai dengan yang kita alami. Yang terakhir retrieval. Retrieval itu berhubungan dengan bagaimana kemudian kita bisa mengambil kembali data yang sudah kita simpan. Berarti kalau misalnya kita pernah mengingat sesuatu ataupun menyimpan sebuah informasi yang kemudian kita nggak tahu lagi di mana datanya dan ataupun kita lupa, berarti dia tidak ada di dalam long term memory kita. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Dan ternyata data yang disimpan dalam memori kita itu bentuknya kode-kode. Jadi kita tidak menyimpan kejadian sepenuhnya, tapi kita hanya menyimpan kode-kode dalam bentuk encoding ya. Lihat di situ ada 3 proses memori, ada encoding, ada storage, dan ada retrieval. Nah, tingkat memori itu sendiri kita bisa lihat nih di slide ke selanjutnya, ada teori memori yang menjelaskan tentang tingkat-tingkat memori ya. Ada 3 tingkat. Yang sebelumnya mungkin kita lebih familiar dengan memori jangka pendek, memori jangka panjang gitu ya. Tapi ternyata ada memori yang sebelumnya itu juga hadir. Itu apa namanya? Sensory memory ya. Jadi ada tingkat memori yang paling awal itu disebut dengan sensory memory. Jadi kita pertama otomatis akan ada sensory input, kemudian dia masuk ke dalam sensory memory. Dan disinilah sensory memory inilah data itu yang paling kaya tanpa ada decoding. Nah, kalau sebelumnya itu ada proses encoding, storage, dan retrieval, tapi di sensory memory kita menyimpan data yang seutuhnya. Tapi sayangnya sensory memory itu sangat mudah untuk hilang datanya ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan data di sensory memory, kita hanya bisa menyimpan dalam waktu beberapa detik saja, bahkan sepersekian detik ya. Nah, bagaimana bagaimana informasi ataupun stimulus yang kita dapatkan di lingkungan mau dikirimkan ke long term memory harus melewati fase kedua dulu ya. Jadi yang pertama ada encoding. Kebutuhannya apa untuk melakukan encoding itu ada attention. Apa itu attention? Itulah perhatian. Tanpa perhatian kita tidak akan bisa mengingat, kita tidak bisa menyimpan, kita tidak bisa memasukkan data dari lingkungan ke short term memory dan kemudian dilanjutkan lagi ke long term memory.
Dan yang paling penting, ketika data sudah masuk ke dalam short term memory dengan proses attention tadi, di encoding dalam bentuk kode-kode tertentu, disimpan dalam short term memory, perlu adanya rehearsal. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada rehearsal. Nah, di sini ada rehearsal. Oke. Rehearsal inilah yang menentukan bagaimana data itu bisa kita kirimkan lagi ke long term memory. Seandainya kita tidak melakukan rehearsal, maka data itu akan forgetting ya. Di bawah ini juga bisa lihat ya, ada sensory input, tanpa adanya attention, setelah sensory register, dia akan dilupakan, di forgetting ya. Kalau misalnya kita melakukan attention, ada atensi, ada proses di sana, maka kita akan bisa memproses data itu ke short term memory. Nah, ketika dia masuk ke short term memory, perlu adanya rehearsal, pengulangan. Rehearsal itu pengulangan ya. Tapi pengulangan yang dia maksud di sini itu tidak hanya prosesnya misalnya kita mengulang-ulang lagi di rumah, bukan. Tapi ketika kita menerima sebuah informasi, menerima data, apakah itu mata kuliah, apakah itu informasi apa saja sehari-hari kan, kita mencerna informasi tersebut, berpikir, melakukan analisa, kemudian memberi makna, sehingga kita mengulang itu dalam otak kita sendiri. Ketika kita menemukan maknanya, maka dia akan berhasil dan mudah sekali dikirimkan ke long term memory. Dan perlu ada rehearsal di sana ya. Dan ketika data ditransfer dari short term memory dikirimkan ke long term memory, juga perlu ada encoding yang kedua ya. Nah, kapan data itu bisa di retrieval, diambil ya, tadi kan 3 proses, yang ketiga itu adalah retrieval. Kapan sih data itu bisa diambil kembali? Ketika data itu tersimpan di long term memory. Seandainya datanya cuma sampai di short term memory saja, maka artinya ketika ujian ya, ataupun ketika Anda ingin mengingat sesuatu, semua data itu sudah hilang, forgetting ya. Jadi perlu 2 kali encoding, perlu attention yang menyeluruh, kemudian baru data itu akan berhasil dikirimkan ke long term memory ketika ada rehearsal, pemaknaan, pemahaman, pengulangan gitu ya. Kemudian kita akan mampu meretrieval data tersebut ya. Ini punya tas Bu Vera ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri data ataupun informasi yang tersimpan di sensory memory, di short term memory dan long term memory. Kita akan membandingkan apa sih yang data di mana sih yang paling menguntungkan bagi kita, terutama yang bagi belajar mau ujian ya. Nah, sesuai dengan teori Atkinson dan Shiffrin, itu ternyata penyimpanan dalam ingatan itu melibatkan 3 sistem tadi ya, sensory memory, short term memory, dan long term memory, atau memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Coba sekarang kita perhatikan di sini di bawah ini ya, lihat di slide nomor 2 di bawah. Ingatan sensori itu hanya bisa bertahan sepersekian detik. Bayangkan kalau kita hanya mengandalkan ingatan sensori memori, maka setelah sepersekian detik datanya akan hilang ya, ataupun beberapa detik saja. Dan kita lihat berapa lama data bisa bertahan di short term memory. Tanpa adanya attention yang menyeluruh, data hanya bisa disimpan dalam waktu 30 detik. Makanya kalau misalnya sering kuliah, paham ya, satu kali pertemuan tuh paham semuanya, terus sampai ke parkiran nih lupa. Kenapa sih? Karena berarti data yang disimpan hanya sampai ke short term memory saja. Jadi bagaimana kalau data, informasi, ataupun segala macam yang kita butuhkan untuk kita ingat kembali itu bisa sampai ataupun berhasil dikirimkan ke long term memory, maka data tersebut akan bertahan di sana dengan rentang waktu seumur hidup. Bayangkan, perbandingannya 30 detik atau seumur hidup. Makanya nanti kalau misalnya ujian tiba-tiba nggak dapat jawaban ketika mau ngisi, berarti datanya sudah forgetting, sudah lost, nggak ada di long term memory. Karena kalau data sudah berhasil masuk ke long term memory, tidak hanya 1 semester, tidak hanya sebulan 2 bulan, itu bisa Anda ingat seumur hidup. Menarik ya? Oke, kita lanjut ya, melihat bagaimana sih rentang waktu ataupun ciri-ciri khas ingatan sensoris ya.
Jadi informasi dari dunia luar yang disimpan secara asli seluruhnya 100% itu hanya ada di ingatan sensori. Tapi kita hanya bisa mengingatnya hanya sekejap saja, sekilas ya. Mungkin sama seperti misalnya saya menunjukkan beberapa angka di depan mata Anda, kemudian saya hilangkan. Dan angka-angka tersebut hanya bisa dilihat seutuhnya hanya beberapa detik, kemudian kita akan hilang semuanya ya. Jadi bisa saja ini diterima oleh indera penglihatan, pendengaran ataupun indera yang lain. Nah, ingatan ini sangat kaya dan detail, tapi dia dengan cepat hilang ataupun akan dilupakan kecuali ada metode tertentu yang dipakai sehingga kita bisa mengirimkan semua data tersebut ke short term memory dan long term memory. Mungkin contoh pentransferan informasi dari sensory memories ke short term memory dan long term memory itu sering dipakai oleh ahli-ahli magician ya. Mungkin kalian pernah nonton apa sih yang bisa menghafal kartu sebanyak 1000 kemudian dia bisa ngambil itu. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana seseorang bisa mengirimkan data-data yang sangat cepat dan banyak itu ke long term memory dengan waktu yang sekejap saja. Perlu ada tahap tekniknya. Nanti kita akan lihat tekniknya apa saja ya. Nah, selanjutnya ingatan sensori itu dibagi ada dua ya. Ada pada sistem visual dan ada pada sistem auditory. Pada visual itu kita sering menyebutnya dengan memori iconic. Oke, memori iconic ini ya. Memori iconic itu hanya bisa diingat sekitar 1/4 detik saja. Bayangkan kalau misalnya saya menunjukkan beberapa stimulus, nanti Anda akan mengingatnya dalam waktu 1/4 detik, maka hanya 3-5 huruf saja yang bisa dihafal dari percobaan yang nanti kita akan lihat percobaannya ya. Sedangkan ada satu lagi namanya memori echoic ya. Memori echoic itu di bawah nih. Oke. Memori echoic itu lebih berhubungan dengan auditory, itu bisa disimpan secara lebih lama. Setelah hasil penelitian menunjukkan bahwa memori sensori pendengaran atau echoic auditory itu bisa diingat lebih lama daripada memori iconic atau secara visual. Jadi kita akan lebih mudah mengingat secara mendengar daripada hanya melihat, atau ya kombinasi ya lebih bagus ya. Oke, meskipun ini agak sulit ya, biasanya saya melakukan percobaan memori iconic ini di kelas langsung. Tapi ini kita coba secara online, mudah-mudahan bagi yang mengikuti dan istilahnya stay tune di sini bisa ngikutin ya. Saya sekarang akan coba bagaimana sih yang dimaksud dengan percobaan memori sensori yang berhubungan dengan memori iconic ya. Jadi selanjutnya slide ini akan saya scroll down, akan saya scroll ke bawah dalam waktu 1/4 detik, cepat sekali ya. Nanti fokusnya itu lihat video paling bawah ya, karena ini agak banyak nih, agak penuh nih. Harusnya nggak ada yang lain stimulusnya, ini stimulusnya agak bercampur. Oke, saya akan menunjukkan beberapa huruf dalam waktu sepersekian detik. Nanti Anda akan coba mengingat kembali apa sih huruf-huruf yang Anda lihat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, apa yang diingat? Cepat sekali ya, dan nggak efektif juga karena ini layarnya nggak bisa full. Tapi intinya, Anda bisa membayangkan slide yang barusan saya scroll down and kemudian saya sembunyikan lagi, itulah sekilas ketika kita masih melihat sekilas asli, nyata, dunia asli, itulah memori sensori. Berapa huruf yang Anda ingat? Apakah benar ada 3-5 ya? Jadi sebenarnya penelitian ini coba dilihat lagi. Oke. Ada ya, mungkin lebih dan kurang tadi sudah mengingat ya. Jadi sebenarnya penelitian ini pernah dilakukan oleh profesor yang memang meneliti fokus pada iconic memory ya. Yang dilakukan itu persis sama seperti tadi ya. Jadi ada yang menjadi peserta eksperimen diminta duduk di depan layar, kemudian diberikan beberapa huruf dalam waktu sepersekian detik. Kemudian yang melakukan eksperimen tersebut, eksperimenti, diminta menyebutkan berapa huruf yang dia ingat dalam sekilas tadi. Rata-rata orang bisa mengingat 3-4 atau sampai 5 paling banyak ya. Jadi itulah contoh memori sensory memory iconic ya. Nah, satu lagi itu ada istilahnya tadi memori echoic. Berarti kalau misalnya memori echoic, saya akan memperdengarkan suara dalam waktu beberapa detik, kemudian suaranya dihilangkan. Ketika Anda masih mendengar suara tersebut, maka itulah memori memori echoic. Oke. Nah, selanjutnya
ternyata data-data yang disimpan dalam memori kita itu tidak disimpan secara seluruhnya satu tempat, tapi ada storage tertentu. Karena tadi tahap kedua dari memori adalah storage. Maka penyimpanan tersebut akan informasi yang kita input dalam sensory memory akan disebar ke dalam storage tertentu sesuai dengan storage panca indera yang kita miliki. Misalnya di sini ya, ada environmental stimuli, kemudian informasinya masuk ke dalam sensory memory. Nah, bahkan di sensory memory tersendiri itu pun ada storage salah tiganya. Di sini ada 3, ada touch store, ada hearing store, dan vision store. Jadi data yang dikirimkan ke server memori kita tidak disebar tidak ditumpuk dalam satu folder, tapi dia akan menyebar sesuai dengan codes-nya ya. Bahkan nanti ketika dia ditransfer lagi ke short term memory dan long term memory juga ada storage tersendiri. Memori tentang visual akan punya folder tersendiri. Folder memori tentang visual, tentang touch, sentuhan, tentang gerakan, tentang wangi, pembauan, tentang apa lagi ya, pengecapan, tentang gambar, pendengaran, semuanya ada foldernya masing-masing. Nah, information you do not attend to will be lost. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan terhadap stimulus yang harusnya diinput dalam memori kita, maka disitulah datanya akan hilang. Oke? Nah, ketika dia pun sudah berhasil masuk ke dalam short term memory, kemudian tidak direhearsal ataupun tanpa ada perhatian yang menyeluruh ketika menerima informasi, maka dia juga akan hilang ya, akan hilang. Information either pass on long term memory or lost. Jadi nggak semua informasi kita akan kirimkan ke long term memory dan akan kita ingat sepenuhnya. Nah, tadi kita baru saja membahas tentang sensory memory ya. Ciri-ciri khasnya tentang sensory memory. Selanjutnya kita akan melihat ciri khas atau karakteristik short term memory ya. Biasanya short term memory itu disingkat jadi STM, short term memory. Bahasa Indonesianya apa? Memori jangka pendek, atau sering juga disebut dengan working memory. Berarti short term memory itu adalah memori yang sedang aktif ketika kita sedang melakukan apapun sehari-hari ya. Jadi memori yang sedang aktif sekarang itu adalah short term memory. Jadi tidak ada istilah memori long term memory penuh ya. Mungkin short term memory penuh itu ada, karena di sini data yang bisa disimpan itu terbatas ya. Menyimpan informasi dalam waktu yang pendek yang jumlahnya terbatas. Jadi kalau misalnya kuliah 2 jam, 3 jam, kenapa sih nggak sanggup lagi menginput data? Karena memang short term memory itu bisa penuh ya. Dan memory code-nya itu merupakan representasi mental dari suatu informasi atau stimulus. Jadi sama seperti tadi di awal ya. Data-data yang dimasukkan ke dalam short term memory itu intinya bentuknya coding-coding saja, bukan data seutuhnya. Sama seperti kalau misalnya kalian mau membayangkan bagaimana sih sistem memori kita, silahkan ambil laptop Anda, kemudian silahkan dibuka tuh keyboardnya. Apakah dalam laptop kita punya gambar di dalamnya atau punya suara-suara? Tidak. Di dalam keyboard laptop ataupun devices atau HP ya, kalau kita membuka perangkat kerasnya, isinya hanya kode-kode saja. Jadi itu persis otak kita juga bekerja seperti itu. Jadi otak kita itu sangat canggih ya, dibuat sama Allah. Sudah diciptakan oleh Allah dengan begitu canggihnya, hanya saja kita kadang-kadang lupa bahwa kita itu canggih. Oke? Selanjutnya kita lihat nih bentuk-bentuk memory codes dalam short term memory. Ada visual codes atau image of stimuli, sama seperti tadi ya. Tadi kan ada sensory memory, sekarang short term memory sama. Jadi ada kode-kode tentang visual, ada kode-kode tentang suara atau phonological stimulus, ada kode-kode tentang pemahaman atau semantic codes, kemudian ada motor codes, pattern of movement ataupun gerakan. Kenapa sih kita bisa menghafal gerak tarian, bisa mengingat gerak karate segala macam? Karena kita punya kode-kode khusus yang kemudian akan diorganize dalam memori kita dalam bentuk motor codes yang mungkin nanti akan disimpan dalam touch store misalnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada tes ingatan, karena ini online nanti tes sendiri aja ya.
Ini berhubungan dengan bagaimana sih kita itu bisa melatih STM ya. Tadi kan saya menyebutkan bahwa short term memory kita itu bisa dilatih sehingga semua data bisa dikirimkan, bisa berhasil tersimpan ke dalam long term memory. Salah satu caranya adalah chunking. Nah, chunking itu apa? Mengelompokkan. Sama seperti kenapa sih kita kalau misalnya menghafal nomor HP itu selalu menyebutnya 0852 60 20 20 49. Oke, itu nomor HP saya. Kenapa kita menyebutkan demikian? Karena kita memudahkan diri kita untuk mengingat. Salah satunya dengan bentuk chunking ya. Ketika kita mengelompokkan informasi dalam kelompok tertentu, kita akan lebih mudah mengingat dibandingkan kita hanya mengingatnya seutuhnya ya. Karena kapasitas STM itu hanya bisa menyimpan 5 sampai 9 item yang bermakna. Bayangkan ya. Cuma sangat terbatas sekali kalau misalnya kita tidak bisa memahami, tidak bisa merehearsal, tidak bisa mengulang data di STM, maka dia otomatis semuanya akan lost ataupun hilang ya. Nah, sekarang kita lihat nih perbandingannya dengan karakteristik long term memory, luar biasa. Ingatan yang relatif permanen. Nah, bayangkan kalau data sudah kita kirimkan ke long term memory, maka data tersebut, informasi tersebut, ingatan tersebut relatif permanen dan nggak akan hilang. Ya, menyimpan jumlah informasi yang luar biasa besar dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa seumur hidup tadi kan. Nah, bayangkan bagaimana kalau misalnya Anda berhasil mengirimkan semua materi kuliah Anda ke long term memory. Waktu ujian langsung tinggal retrieval saja ya. Dan John Van Neumann mengatakan kuota long term memory kita itu hampir tak terbatas atau setara dengan 280 triliun byte. Jadi nggak ada istilahnya kalau misalnya saya ini Bu nggak sanggup lagi nggak bisa lagi menerima pelajaran karena memori saya full. Tidak ada istilah long term memory full. Yang ada istilah full short term memory ya. Nah, selanjutnya mengenai encoding. Bagaimana cara kita mengencoding sesuatu kemudian itu bisa tersimpan baik dan rapi di long term memory sehingga kapanpun kita perlu, kapanpun kita ingin mengingat data tersebut dia ada dan kita mudah mengambilnya kembali ya. Ada dua cara untuk mengirimkan data ke long term memory ataupun sistem informasi mana saja, apakah itu short term memory dan sensory memory juga ya. Tapi kan kita mau menyelamatkan data di long term memory ceritanya nih, supaya dia permanen dan tidak hilang. Ada dua caranya. Yang pertama yang pasti dengan usaha ya. Jadi kalau mengingat itu nggak bisa otomatis, nggak bisa malas-malas terus kita pintar, nggak bisa. Tapi kita tetap harus ada mengingat dengan usaha. Mengingat sesuatu dengan memperhatikan dengan penuh kesadaran ya. Misalnya waktu ujian, kenapa kalau misalnya ini nih, setelah video ini saya mengatakan ini ada kuis, jadi semuanya akan fokus karena setelah ini ada kuis. Ataupun ketika kita mengerjakan ujian di hari final, kayaknya semua materi ingat, terus setelah ujian semuanya lupa. Kenapa? Karena kita mengusahakan. Jadi untuk mengingat lebih baik maka perlu ada usaha. Selain usaha-usaha yang dilakukan dengan mengulang dan segala macam, juga ada tadi ya, ada metode-metode khusus yang kemudian bisa menjadikan kita mengingat lebih baik. Salah satunya chunking ataupun memberi makna, mengelompokkan ya. Tapi ternyata ada juga data yang bisa masuk secara otomatis. Encoding yang masuk terjadi tanpa usaha dan tidak perlu perhatian khusus. Contohnya kita dipengaruhi oleh parpol ketika kampanye. Yang otomatis ini, encoding yang terjadi itu adalah ketika encoding itu menyasar persepsi subliminal kita. Alam bawah sadar kita nggak sadar. Kenapa ya? Iklan tertentu tuh sangat mampu membuat kita selalu mengulang membeli produk yang sama. Karena di long term memory kita secara otomatis dia selalu ada di sana. Jadi itu dipakai oleh ahli-ahli dalam advertisement, kampanye politik ya, dan lain-lainnya. Dan mungkin sehari-hari kita juga punya encoding otomatis yang dilakukan oleh dunia tanpa tersengaja dan mereka kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka menyengajai itu atau tidak. Tapi banyak encoding otomatis yang masuk ke dalam memori kita sehingga semuanya itu terasa kayak biasa ya. Oke, kita lihat nih bagaimana sih proses supaya usaha kita mengirimkan data ke long term memory itu maksimal. Kita lihat hasil penelitian ini. Semakin kita memproses informasi lebih dalam, penuh perhatian, penuh kesadaran, dan penuh pemaknaan,
maka kita akan semakin mudah mengingat. Lihat di sini ada tiga bagan ya, ada 3 bagan, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang orange. Nah, ketiga ini adalah hasil penelitian bagaimana sih orang mampu mengingat setelah dia yang pertama menghafal struktural. Nomor 1 itu yang warna ungu itu mengingat secara struktural. Yang ke samping yang warna hijau itu phonemic. Dia mengikuti ada suara, ada tambahan audio. Yang terakhir itu semantik, dia memahami. Bayangkan perbandingan antara menghafal dengan memahami itu bagaimana sih kita mampu mengingat itu sangat beda sekali ya. Semakin kita paham maka kita akan semakin memahami. Semakin kita akan bisa mengingat hal tersebut ya. Nah, ini kemudian lanjut kepada apa sih jenis-jenis rehearsal yang dilakukan di long term memory, di short term memory ya. Yang pertama bisa maintaining rehearsal yang tadi ya, mengulang-ulang informasi masuk apa adanya, jadi dihafal aja gitu ya. Atau yang kedua, elaborative rehearsal. Bagaimana kita mampu mengulang materi sehingga kita itu merasa paham ya. Jadi kita perlu mengelaborasi. Fokus pada makna dari informasi ternyata itu lebih baik daripada menghafal. Makanya selalu ada istilah lebih bagus mengingat, memahami kemudian baru diingat daripada menghafal. Kalau menghafal tuh akan sedikit sekali yang bisa diingat. Contohnya ya, kalian itu ketika kuliah setelah mendengar materi dari dosen, kemudian juga dicatat lagi di buku catatan dengan tulis tangan sendiri. Maka itu akan lebih banyak proses elaborasinya dibandingkan dengan hanya mengcopy slide, membaca dari slide show yang diberikan oleh dosen ataupun memfotokopi catatan kawan. Jadi menuliskan itu apa sih maknanya elaboratif di sana? Otomatis ketika kalian menuliskan kembali isi materi yang sudah dijelaskan oleh dosen, kalian itu sudah memaknai, sudah memahami, membuat itu dalam kalimat-kalimat sendiri sehingga lebih mudah diingat. Oke? Jadi menghafal itu bukanlah solusi yang baik untuk mengingat, ya. Nah, bagaimana cara merehearsal elaboratif rehearsal yang lain? Ada link to your life and existing knowledge. Jadi ketika mendengar apapun materi yang didapatkan, maka langsung hubungkan dengan hidup Anda. Hari ini kita bahas tentang memori, langsung kalian menghubungkan. Oke, saya pernah mengingat dengan baik ketika ini. Apa ya yang hari itu saya lakukan sehingga ingat. Atau Anda mengingat menghubungkan dengan pengalaman hidup Anda yang selalunya lupa. Kenapa saya lupa? Jadi ada analisa di sana. Atau dihubungkan dengan existing knowledge. Ketika mendengar materi memori, maka Anda kemudian berpikir, menganalisa di otak Anda itu, kemudian nyari ini apa ya materi sebelumnya yang berhubungan dengan memori. Oh, sepertinya memori itu berhubungan dengan sensasi dan persepsi misalnya. Oke, kemudian Anda mengingat materi sensasi dan persepsi, mendengar materi memori dan Anda menghubungkan keduanya, menggabungkan. Oke, tadi ada automatic processing. Dulu Bu Ida pernah mencerita di sensasi dan persepsi juga ada automatic attention, ada atensi yang dilakukan secara tidak sadar. Ada bukan atensi, persepsi. Ada persepsi subliminal. Ternyata ini sama ya. Sama benar. Jadi persepsi subliminal yang pernah kita pelajari di sensasi dan persepsi masuk ke dalam automatic processing di memori. Jadi itu satu jalur. Nah, sehingga ketika Anda menghubungkan dengan existing knowledge ataupun pengetahuan yang sudah eksis sebelumnya, Anda sudah bisa mengkategorikan, Anda sudah lebih paham. Nah, jadi bagaimana secara mengelaborasi elaboratif maintaining memori kita, link to your life, hubungkan dengan hidup Anda, dengan pengalaman pribadi Anda. Yang kedua, menghubungkan dengan apa sih materi yang sebelumnya Anda pahami. Apakah di pelajaran biologi waktu SMA, pelajaran materi sebelumnya, mata kuliah lain, silahkan ya. Kemudian yang kedua, meaning of information. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa paham dengan maknanya. Misalnya ketika saya menyebutkan ada istilahnya encoding. Apa ya encoding? Encoding itu bahasa Inggris. Oh, Anda kemudian buka kamus. Oh, encoding itu artinya mengkode. Oke, kemudian Anda sudah tahu ya. Ataupun merekam, ya, merecord ya. Atau selanjutnya, bagaimana sih proses elaborative learning? Elaborative rehearsal, ada organization. Itu salah satunya tadi ya, dengan mengorganisasikan, mengelompokkan, apakah itu akan di-chunking, apakah itu akan kategorikan dengan ciri-ciri tertentu sesuai dengan analisa Anda.
Selanjutnya apa lagi yang bisa membantu proses mengingat menjadi lebih baik? Ada namanya imaginary. Membayangkan, memvisualisasi. Ketika saya membahas tentang bagaimana short term memory dikirimkan ke long term memory, Anda langsung membayangkan dendrit ya. Langsung membayangkan video ketika informasi yang ditransfer dari antara dendrit, akson kemudian itu masuk ke dalam semua server sistem saraf pusat. Ya. Nah, selanjutnya, kenapa kita bisa mengeluarkan data yang sudah kita simpan tadi ya? Salah satunya kita bisa meretrieval ataupun mengeluarkan informasi yang sudah kita simpan dengan adanya cues. Sebuah stimulus atau tanda baik internal ataupun eksternal yang kemudian dapat mengaktifkan informasi yang ada di long term memory. Ada istilahnya values of multiple cues. Semakin banyak stimulus yang saya berikan, akan semakin mudah Anda mengingat. Sehingga misalnya kita nanya nih ya, saya nanya nih, apa yang diingat dengan materi sebelumnya di kesadaran? Bingung. Apa yang Anda ingat dengan materi psikotropika? Bingung juga. Ada berapa golongan psikotropika? 3 macam. Kemudian Anda lebih mudah mengingat ketika saya memberikan multiple cues ya. Atau ada namanya value of distinctive. Kita akan cenderung mengingat lebih mudah ketika informasi yang kita dapat itu cenderung sangat berbeda dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya. Mungkin, ya ini mungkin. Materi di PU1 ini akan lebih mudah Anda ingat karena di SMA belum pernah dengar, tapi nanti ketika semester selanjutnya Anda akan dapat lagi psikologi kognitif, akan dapat lagi psikologi perkembangan yang mirip-mirip dengan materi yang sudah pernah ada di PU1, itu akan lebih susah diingat karena merasanya ini apa bedanya ya dengan yang sudah pernah saya dengar. Jadi istilahnya ketika kita menerima sesuatu yang sangat berbeda, maka itu akan lebih mudah kita mengingat daripada hal-hal yang sudah sering kita dengar ya. Apalagi yang lain, bagaimana sih kita bisa mengingat dengan baik ataupun meretrieval data ketika ada pengaruh emosi dalam memori. Nah, ini penting. Jangan nanti misalnya kuliah itu jadi jengkel-jengkel sebel gitu ya. Maka Anda akan lebih susah mengingat kalau misalnya itu dilandasi dengan emosi negatif. Tapi ada penelitian ternyata mengatakan pelajaran itu akan sangat efektif, akan lebih efektif ketika pembelajar itu merasa bahagia. Nah, emosi itu bisa membuat kita mengingat lebih baik. Ataupun kenapa sih kita tuh susah melupakan hal-hal yang menyakitkan ya. Ada pengalaman pernah ditipu, pernah dikhianati, itu gak pernah bisa dilupakan. Kenapa dia selalu eksis di long term memory kita? Kan ternyata retrieval dengan emosi itu akan lebih mudah sekali dilakukan daripada tidak ada emosinya. Makanya kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika kita emosi, kita mensekresi hormon ataupun neurotransmitter yang kemudian mengaktifkan amigdala, sehingga memang kita akan lebih cenderung mengingat dengan baik karena ada emosi di sana. Coba kita lihat nih. Nanti lihat di PPT ya yang lebih jelasnya. Amigdala itu yang warna hijau, hipokampus itu yang warna biru ya. Hipokampus itu apa? Pusat memori harian. Jadi di sini kelihatan bahwa ketika amigdala aktif, maka hipokampus akan sangat mudah untuk aktif ya. Atau kebalikan ya. Nah, terus kenapa kita bisa lupa ya? Yang pertama encoding failure. Encoding failure itu artinya ketika kita memasukkan data, kita tidak mengcodingnya secara sepenuhnya atau hanya memperhatikan seperlunya, bukan seperlunya. Hanya superficial. Artinya apa? Kita tidak memperhatikan secara penuh. Lagi kuliah main WhatsApp, lagi kuliah ngobrol sama teman. Jadi atensinya terputus, sehingga kalau misalnya atensinya tidak continue, berkelanjutan, maka kita akan mengalami encoding failure, bahwa stimulus informasi yang kita terima gagal untuk dikode. Gagal dikode berarti gagal dikirim ke short term memory dan long term memory. Decay of memory trees. Kenapa bisa lupa? Sudah lama sekali tidak dipakai. Misalnya saya sekarang sudah mengajar di psikologi selama 8 tahun menuju 9 tahun, sudah kuliah dan belajar tentang psikologi sudah lebih daripada 14 tahun lebih. Coba kalau misalnya ada yang nanya ke saya rumus trigonometri sudah lupa. Walaupun dulu waktu SMA saya itu jurusan IPA yang suka sekali pelajari matematika, tapi kemudian sekarang kalau ditanyakan lagi apa rumus trigonometri, apa rumus sin cos cosinus, saya sudah lupa. Karena apa? Decay of memory trace.
data ini sangat lama tidak digunakan sehingga jejak-jejak memori pada sistem saraf hilang. Jadi bye-bye semua mata pelajaran di IPA yang berhubungan dengan eksakta, juga kalian yang dari IPA nanti juga akan bye-bye semua itu materi ataupun pemahaman yang dulu saya akan expert kalian pahami ketika SMA di jurusan IPA yang penuh dengan rumus-rumus, nanti baliklah bergantilah rumus tersebut dengan rumus statistik saja di penelitian dan ilmu-ilmu pemahaman sosial lainnya di psikologi ya. Apa hal lain yang bisa membuat kita lupa? Ada istilahnya interferensi, motivated forgetting. Sengaja kita ingin lupakan, saya memang tidak mau mengingat ini, saya akan berusaha melupakannya. Hal ini harus saya lupakan karena sangat menyakitkan, sangat memalukan, sangat tidak ingin saya ingat. Oke? Atau forgetting to do thing. Kita apa-apa lupa, semuanya lupa ya. Bisa jadi karena punya lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, jadi akhirnya kita tidak bisa fokus, tidak bisa fokus pada satu hal sehingga kita akan mudah lupa. Oke, yang terakhir, dua terakhir ada amnesia, demensia. Ini sudah masuk ke dalam patologi ya, sakit ya. Berarti seketika memori itu ketika informasi sudah lengkap di long term memori kita, masih ada juga kemungkinan kita melupakan memori itu dengan permasalahan-permasalahan yang tersebut tadi ya. Jadi itulah semua materi sekilas ya, ini tidak seutuhnya penuh tentang memori ya. Nah, ini bisa dilihat nanti di mind map, memory dan forgetting di yang slide terakhir ini. Yang pertama bagaimana memori itu di-input ke dalam long term memory kita. Yang kedua bagaimana kemudian data-data tersebut hilang ataupun dilupakan ya. Nanti bisa dipelajari di sini. Ada information processing ataupun incoming information. Yang pertama dia akan masuk ke dalam sensory memory. Dia itu akan lost if not perhatikannya. Kemudian dengan adanya attention dia akan ditransfer ke short term memory ataupun working memory. Dengan adanya maintaining rehearsal dia akan decoding ulang, encoding and storage dengan elaborative rehearsal. Kalau misalnya kedua hal ini tidak terjadi, maka lost if not encoded or rehearsed. Jadi dia kalau misalnya tidak decoding di short term memory, dia akan hilang lagi, akan dilupakan. Ketika sudah di elaborative rehearsal, dia juga masih bisa terjadi encoding failure ataupun forgetting, lupa. Jadi lihat ya, susah rupanya sebuah data tuh masuk sampai ke long term memory. Meskipun tadi ciri-ciri long term memory itu adalah storage yang paling aman untuk data dan informasi yang kita miliki, tapi masih mungkin kita lupa ketika data itu masuk ke long term memory tapi dengan kondisi patologis ya. Bisa jadi amnesia, demensia, interferensi. Tapi dalam kondisi normal, data yang sudah masuk ke long term memory dia akan bertahan seumur hidup, tidak ada batas, dan kita akan bisa mengingat seutuhnya. Terima kasih, itu review tentang memori. Mudah-mudahan selanjutnya Anda bisa memahami materi ini lebih baik dengan membaca slide dan membaca materi yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.